Hai Bos, Bos, selamat selamat datang datang di di podcast podcast Big Deep Talk. Talk. Dengan saya Vika dan partner aku kali ini baru nih teman-teman. Coba kenalin diri kamu dulu. Hai Bos, kenalin nih, nama aku Salman. Hai Salma. Halo Mas Vika. Eh, Sebelum kita masuk ke tema kita kali ini, aku mau nanya nih, Salman, kamu kali ini di perkuliahan sekarang itu kamu sedang apa sih, sibuk di organisasi apa? Organisasi di perkuliahan ya Mbak. Sekarang sih baru join dua organisasi ya, tapi emang niatnya dua doang. Ada satunya Mapala sama KWU Bursa LB Unsur. Sibuk banget loh kamu sekarang. Ya, dibilang sibuk ya sibuk. Oh ya, by the way nih Mbak, podcast kali ini kita akan bahas apa nih? Tema podcast kita kali ini tuh manajemen keuangan organisasi dan perusahaan di era sekarang. Jadi bagi teman-teman bursa yang nonton podcast kali ini harus yang bingung tentang pengolahan terus manajemen keuangan baik di organisasi maupun nanti di perusahaan, wajib banget ya teman-teman buat mantengin terus podcast ini sampai selesai. Nah, benar kali itu Sobat Burs. Oke, tanpa lama-lama lagi kita panggil pembicara kita kali ini. Halo Mbak Jihan. Halo Salman, halo Vika. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Kalau kalian gimana kabarnya, kuliahnya? Alhamdulillah, sehat. Iya sih aman, Mbak. Insya Allah. Oke Mbak, sebelum masuk ke materi, kami minta ke Mbak buat memperkenalkan diri dulu, nama Mbak, jurusan, terus pengalaman organisasi yang Mbak udah lakuin. Iya. Oke, izin aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Jihan, biasa orang-orang manggil Jihan atau Jian. Aku jurusan manajemen dan spesialisasi aku di manajemen keuangan. Kalau pengalaman organisasi dari awal aku masuk Unsut itu aku ikut UKM Kewirausahaan Bursa sampai dengan lulus. Udah mengabdi banget dengan bursa. Jadi kalau dilihat title aku bukan SM aja, tapi ada S Bursnya. Mas Burs. Oh, Siapa tuh, Mbak? Mas Burs. Sobat Burs. Itu sarjana bursa. Karena oh aku Oh, sarjana lulusan di sarjana dari bursa. bursa. Boleh. Berarti gelarnya selain eh SE juga S SB ya Burs. Mbak? S Burs. cuman S nggak bursa. S Burs. Nggak kelihatan aja itu titelnya. Itu sih. Oke Mbak. Oh iya, Mbak. Di bursa, Mbak jadi apa aja ya, Mbak? Oke, Pas. aku awal di bursa itu aku pernah jadi staf bendahara, kemudian aku pernah jadi direktur operasional, direktur keuangan, sama dewan penasihat. Oh, berarti udah sarjana banget ya Mbak di keuangan pas di organisasi dulu. Oke. Makanya ada titlenya S Burs. Mantap. Nah, kalau gitu kami mau nanya nih Mbak, perbedaan Mbak tuh pas mengatur manajemen keuangan di organisasi sama di perusahaan tuh gimana sih Mbak? Perbedaannya? Boleh dijelasin? Oke, ini aku cerita sedikit dulu ya. Kalau di bursa itu sendiri, sebenarnya kalau kalian mau tahu juga, sebenarnya bursa itu udah laporan keuangannya ataupun bentuk-bentuk laporan yang dipunya bursa itu kurang lebih sudah hampir sama dengan yang ada di perusahaan-perusahaan. Nah, tapi kalau memang di perusahaan, biasanya sistem laporan keuangannya maupun sistem pengelolaannya mereka sudah terintegrasi atau menggunakan sistematika sendiri. Karena yang kita ketahui, laporan keuangan atau financial report itu memang bersifat rahasia seperti itu. Kayak ya teman-teman juga tahu lah, biasanya kalau misalkan teman-teman keuangan pasti ngadain rekon sendiri setiap bulan dan adapun mereka membuat laporan keuangan yang memang itu juga hanya boleh disebarluaskan di internal bursa, nggak boleh sampai pihak eksternal itu tahu, karena memang itu adalah data yang harus dijaga oleh organisasi maupun perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Perbedaannya apa sih kalau laporan
keuangan yang ada di organisasi dan di perusahaan, yang paling signifikan itu tuh adalah bentuk transaksi yang dilakukan. Di mana kalau kita di perusahaan, transaksi-transaksi yang dilakukannya nggak mungkin transaksi skala kecil, pasti transaksinya sudah secara besar. Beda kalau misalkan di organisasi, pasti mereka transaksinya masih secara kecil gitu. Mungkin transaksi besar yang dilakuin oleh bursa itu dari usaha dagang kali ya, yang dimana transaksinya pembeliannya ada dalam skala besar seperti itu. Terus selain itu, biasanya kalau misalkan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan, mereka itu pasti ada perhitungan-perhitungan perihal pajaknya. Jadi di perusahaan itu adalah lembaga adalah sebuah badan usaha lah ya, badan usaha yang terkena pajak. Jadi segala transaksi baik dari pembelian, penjualan maupun transaksi lainnya itu sudah kena pajak. Sedangkan kalau di organisasi kita itu tuh kita sama sekali nggak ada perhitungan pajaknya atau pemotongan pajaknya. Paling itu sih perbedaan yang sangat signifikan ya. Berarti Perbedaannya itu ya nggak jauh beda ya Mbak ya. Sebenarnya perusahaan sama yang di bursa itu ya. dari Mbak mengelola keuangan di organisasi bursa, terus di perusahaan, paling kayak nambahnya cuma dari adanya perhitungan pajak, terus transaksi yang lebih complicated, terus banyak gitu ya Mbak. Oke, kita mau nanya nih Mbak, kan dulu kan Mbak juga merupakan Pengelola bursa. ya terus keuangan kan di bursa dulu. Terus aku mau nanya, kalau misalkan ada pencatatan keuangan yang kurang akurat atau dana fakultas itu yang susah turun tuh, kalau dari Mbak sendiri itu bagaimana Mbak mengatasinya gitu? Oke, BTW ini disclaimer dulu ya. Saat ini aku bekerja di perusahaan, tapi aku bukan di bidang finansial. Kenapa? Karena aku sekarang bekerja di perusahaan di bidang HR. Tapi bidang HR itu sendiri juga HR itu adalah human resource atau HRD lah yang kita tahu, tapi kita pun tetap punya tanggung jawab di mana kita harus buat atau mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang ada di bidang kita seperti itu. Nah, ini bisa relate dengan pertanyaan tadi, gimana sih kalau misalkan gimana mengelola keuangan organisasi kalau misalkan dana fakultas susah turun dan sebagainya gitu. Nah, untung ya kalau dulu pengalaman aku di bursa, bursa itu kan memang punya uang sendiri, di mana uang bursa itu pendapatannya dari uang lini usaha masing-masing seperti itu. Jadi sebenarnya just in case apabila dana fakultas ataupun dana yang kita punya itu belum turun, kita bisa menggunakan anggaran pribadi terlebih dahulu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kalian melakukan pencatatan itu dengan baik, seperti itu. Bagian keuangan itu adalah bagian yang paling krusial, di mana kalau sampai ada yang salah sendiri, atau misalkan kita salah melakukan pencatatan, itu sangat mempengaruhi di hasil akhirnya, seperti itu. Kadang, ya namanya juga manusia ya, kita juga kadang suka lupa nyatet pengeluaran sendiri gitu. Kok tiba-tiba hari ini bawa 100.000, sisa-sisa sore tinggal 10.000, udah jajan apa aja gitu kan. Nah, itulah fungsi keuangan. Fungsi keuangan adalah fungsi yang paling penting adalah mencatat setiap eh, detail pengeluaran yang dilakukan. Contoh, misalkan dari lini usaha dari usaha dagang ataupun dari fotokopi. Nah, mereka kan punya bendahara masing-masing tuh. Nah, di bendahara masing-masing itu mereka yang harus selalu melakukan pencatatan harian. Jangan sampai pencatatan yang dilakukan itu secara mingguan atau bulanan, karena ketika pencatatannya direkap mingguan atau bulanan, pastinya nantinya ada transaksi-transaksi yang miss yang menyebabkan penumpukan pencatatan, sama seperti di perusahaan juga. Nah, bedanya kalau misalkan di perusahaan itu, kalau misalkan mereka tidak memiliki dana atau kekurangan dana, perusahaan itu bisa mengajukan peminjaman dana atau bantuan dana kepada bank ataupun pihak ketiga.
Nah, itu tapi prosesnya panjang. Gimana sih kita bisa mendapatkan dana dari pihak ketiga itu? Pihak ketiga itu harus tahu apakah perusahaan kita itu udah settle ataukah perusahaan kita mampu untuk melunasi piutang tersebut. Nah, kalau di bursa, kita kan nggak mungkin melakukan pinjaman atau minjem ke pihak luar. Nah, caranya adalah kita minjem ke diri sendiri gitu. Ibaratnya bursa punya nih uang simpenan, bisa lah dipakai terlebih dahulu, tapi nantinya kita catat seberapa besar pengeluaran yang kita pinjam, nantinya kita kembalikan lagi pengeluaran tersebut. Paling seperti itu. Oke. Baik, oke Mbak. Aku mau nanya boleh Mbak? Kan Mbak kan dulu kan di ini ya bidang keuangan. Nah, dulu pas Mbak di zamannya Mbak itu pernah mengalami kerugian nggak di bursa sendiri? Pernah dong, Nah, itu cerita gimana tuh Mbak lagi. solusinya Mbak? Oh ya, Dulu aku ngalamin masa COVID. Kalian bayangin. Jadi Mm-mm. dulu bursa tuh nggak pernah online. Semua kegiatan yang kita lakukan adalah offline. Semua toko-toko, maksudnya usaha dagang kita udah ngestok persediaan barang. Mungkin kalau kalian tahu kita sudah ngestok persediaan barang itu untuk 1 minggu ke depan, either 2 minggu ke depan. Terus tiba-tiba kampus lockdown, nggak boleh ada yang masuk. Itu persediaan numpuk dan kita nggak tahu kapan itu eh, bisa didatengin lagi kampus gitu. Rugi dong kita. Bayangin usaha dagang kalau misalnya kalian mau tahu sekali belanja itu bisa 10 juta, bisa 5 juta. Tapi nggak ada yang bisa beli karena nggak ada yang bisa apa namanya nggak ada yang bisa melakukan pembelian di situ karena memang itu adalah eh, keadaan darurat yang kita nggak bisa antisipasi sebelumnya gitu. Caranya gimana sih? Tentu pasti pertama kita pasti bakal rugi. Nah, caranya adalah kita meminimalisir kerugian tersebut. Waktu itu yang kita lakuin adalah ketika memang sudah mau lockdown, kita adain flash sale. Jadi semua barang dagang kita tahu nih barang dagang itu nggak mungkin habis dan akan expired. Daripada kita diemin, kita stok diem aja, nggak akan laku, kita aja, apa namanya, kita adain flash sale besar-besaran, kita jual rugi. Nah, kita lebih memilih untuk melakukan flash sale dan jual rugi, ibaratnya kita masih ada sedikit pemasukan, minimal BEP lah. BEP itu ada di titik break even point di mana eh, harga apa yang kita jual sama kayak apa yang kita beli gitu. Minimal kita balik modal di situ. Nggak usah dapat keuntungan, yang penting modal yang kita keluarin nutup kayak gitu. Nah, solusi lain kalau misalkan kalian nggak bisa belum bisa take decision atau take a risk untuk melakukan hal tersebut, coba buka peluang atau lini bisnis lain kayak gitu. Kayak oh misalkan nih kalian udah mengukur kayaknya kalau kita menjual ini ataupun kita ngejual barang ini udah nggak bakal laku lagi deh, stop deh gitu. Stop dijual, stop dilakuin, kita cari lini bisnis lain. Salah satu contohnya, kalau kalian mau tahu, dan mungkin kalian belum tahu, Bursa dulu punya lini usaha namanya fotokopi. Kalian pernah Wah, dengar nggak? baru tahu Mbak. tahu. Kalian nggak tahu kan? Bursa punya lini usaha fotokopi. Kalian tahu gedung Rudiro yang sampingnya ada kantin? Itu depannya sekarang jadi apa? Jadi parkiran sih Mbak. Depan Parkiran. kantin langsung parkiran biasa. Oh, berarti kantinnya panjang ya? Iya, Panjang banyak. sekarang. Dulu depan kantin itu adalah gedung fotokopi bursa. Mungkin Arfa, kalau misalkan nanti kalian teman-teman mau tahu, di situ adalah tempat fotokopi bursa di mana kita buka fotokopi dan semua mahasiswa bisa fotokopi di situ gitu. Tapi kita mengalami kerugian di mana banyak terjadi ya terutama pas COVID itu banyak terjadi kerugian karena stok barang dagang kita banyak, mesin fotokopi kita rusak dan usaha fotokopi kita kalah bersaing dengan fotokopi yang ada di luar seperti itu. Makanya satu-satunya pilihan yang kita ambil dan pilihan terbesar dan terberat yang kita lakuin adalah kita menutup
lini usaha fotokopi tersebut karena lini usaha itu adalah lini usaha yang sudah kita rasa tidak bisa bonafit lagi, tidak bisa menambah modal lagi. Maka dari itu kita stop biaya yang menekan atau membuat kerugian itu, kita cari lini usaha baru. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti eh kalau mau menjadi kayak staf keuangan gitu ya, berarti emang harus tanggap terus kayak buat apa sih namanya mengatur keuangan di organisasi baik di perusahaan maupun di organisasi. Soalnya tuh dengan kita pinter-pinternya mengatur keuangan tuh kita bakal eh, pengaruhnya tuh kan ke agenda-agenda acara-acara sama si proker-proker organisasi itu tuh sendiri ya Mbak. Oke, Betul, aku betul mau nanya. banget. Oke, aku mau nanya lagi nih Mbak. Eh, kan tadi kan Mbak sebutin kalau Mbak tuh di perusahaan jadi HR ya Mbak. Dan itu masih ada hubungannya dengan keuangan di perusahaan. Nah, eh, ada gak sih kayak permasalahan sama case-case yang ada gitu pas Mbak jadi HR di perusahaan? Sebenarnya banyak sih case-case yang sering terjadi. eh Mostly adalah aku bahas dua sisi dulu ya. Ini case untuk people dan case untuk how to manage the money. Di mana case untuk people dulu, ketika HR mencari orang finance, ada nih misalkan kita lihat CV mereka, pengalamannya aktif berorganisasi, punya pengalaman ini, tapi ternyata in this case ketika mereka ditanya soal bagaimana sih cara membuat laporan keuangan, bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang baik, mereka nggak bisa menjawab seperti itu. Nah, menurutku kalau kayak gitu, eh, teman-teman di sini, kalian pun kalau misalkan punya pengalaman di organisasi nih, terutama di bursa, di mana bursa sendiri itu sudah punya cara pelaporan keuangan yang kurang lebih mirip dengan laporan keuangan perusahaan, itu diperhatikan baik-baik dan dijadikan pengalaman. Karena HR tentunya pasti akan mencari pengalaman-pengalaman seperti itu. Bukan hanya kalian ikut magang, tapi pun pengalaman organisasi dalam pembuatan laporan keuangan itu akan sangat dilirik oleh HR seperti itu. Yang kedua, HR itu juga pasti ngelola uang. Misalkan bidang kakak nih, kakak juga pasti kan dikasih nih anggaran oleh hmm, bidang keuangan buat proker ini gitu kan. Nah, sama bidang aku, bidang HR akan mengolah keuangan seperti itu. Nah, case yang paling yang beberapa kali terjadi sih paling ketika kita menggunakan apa namanya uang tersebut, kadang kita suka salah transfer ataupun tiba-tiba apa namanya anggaran yang kita gunakan ternyata malah minus seperti itu. Nah, gimana sih cara mengantisipasinya? Ya seperti itu. Orang keuangan adalah orang yang harus sangat detail dalam mengecek semua dan segala jenis transaksi seperti itu. Karena pasti bidang-bidang lain ataupun fungsi-fungsi lain selalu melakukan miss-miss seperti itu, kayak kesalahan transfer, dan ternyata baru ketahuan di bidang keuangannya. Jadi, titik akhir dari laporan keuangan itu ada di bidang finance dan accounting yang harus memastikan semua transaksinya itu benar. Nah, fungsi-fungsi kayak aku itu juga harus saling support bidang keuangannya, di mana kita juga harus bisa benar-benar memastikan kalau transaksi itu dipertanggungjawabkan dengan baik. Kayak fungsi kakak pun jangan sampai kalau misalkan buat laporan pertanggungjawaban ternyata kurang sesuai, itu kan juga akan merepotkan ya dan memotong anggaran-anggaran yang ada. Gitu sih paling. Oke Mbak, berarti sama aja kalau misalkan kita menerima uang dana fakultas itu untuk kayak broker-broker, nah itu kayak dari kitanya sendiri bagaimana menggunakan uang itu sebaik mungkin kan, agar agar nggak minus, terus tiap apa sih kebutuhan pas broker itu dijalanin juga kami jalan dengan baik. Oke, mungkin dari kita Betul. sekian dulu ya, ya Mbak.
pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih udah nyeritain kerennya Mbak dari dulu pas di bursa ngapain aja, terus sampai sekarang sukses jadi HR di perusahaan. Terus oke. Jadi aku mau ngasih kesimpulan nih teman-teman. Atau aku boleh nggak ngasih pertanyaan dulu ke kalian? Oh, Oke iya Mbak, boleh boleh. Mbak, boleh. Silakan. Gimana sih kalian tuh sekarang mengelola atau memanage uang keuangan yang ada di bursa? Terus sistem kayak kalau nih semisal just in case ternyata bursa udah nggak punya uang yang cukup besar nih untuk kegiatan. Ternyata fungsi kakak cuma dikasih budget untuk melakukan proker, tapi uangnya nggak cukup. Kira-kira kalian akan mencari anggaran dari mana dan atau apa yang akan kalian lakukan ketika bidang keuangan tuh membatasi uang yang diberikan ke kalian, tapi ternyata kalian tuh harus membuat kegiatan yang besar gitu. Itu kalau kalian gimana? Oh, iya Mbak. Izin menjawab ya Mbak. Kan kalau di bursa kan emang banyak proker ya itu. Dan biasanya tuh prokernya itu dibuat kayak kepanitiaan gitu. Dan di kepanitiaan tuh ada divisi sponsorship. Nah itu biasanya dari divisi sponsorship itu bisa nyari sponsor dari perusahaan-perusahaan atau dari wah, toko-toko gitu. Juga ada biasanya ada divisi ini USDA, usaha dagang. Itu juga kayak kerjasama sama warung makan gitu buat jualan makanan. Jadi ya itu buat nutupin kan emang uang dari fakultas kan nggak bisa buat ini ya, nggak bisa buat bikin proker yang besar. Jadi ya kita itu bikin kepanitiaan dan nyari sponsor dan usdaan. Oke. Aku boleh nambahin Mbak. Boleh. Kalau dari yang proker-proker yang udah aku jalanin sebelumnya itu kan, misal proker A nih, terus tuh dananya tuh nggak sesuai ekspektasi yang udah kita anggarin sebelumnya. Nah itu mungkin dari kitanya tuh mungkin ya kayak bakal apa sih namanya, mungkin memperkecil kayak lingkup prokernya bakal jadi kayak apa, terus menekan dana-dana yang bakal keluar, terus kayak ya, yang kayak tadi Salman udah ceritain, eh, kita bakal memaksimalkan kinerja dari staf sponsor di kepanitiaan seperti itu, Mbak. Oke. Oke, sebenarnya bisa banget sih kayak gitu. Menurutku juga kalian juga banyak-banyak jalin relasi dengan apa namanya dengan pihak-pihak lain kayak yang alumni-alumni juga. Siapa tahu mereka kan juga bisa bantu support. Ataupun ya kalau memang nggak bisa dimaksimalin dengan anggaran itu, potong budget guys. Kita bisa cari pembicara-pembicara yang gratis loh. Ya. Bagus juga Mbak Gimana sarannya Mbak. guys? Makasih Mbak sarannya. Oke, jadi karena udah selesai nih kayak pertanyaan dari aku maupun dari Mbak, jadi aku mau ngasih kesimpulan nih Mbak sedikit. Jadi selama kita di organisasi kan kita bakal ngikutin banyak proker, agenda-agenda dan itu kita bakal terima kan uang baik dari organisasi itu sendiri maupun dari fakultas gitu. Nah itu kita eh, selama masih di organisasi kita harus belajar ya Mbak, belajar sebanyak mungkin cara kita mengatur keuangan yang kita terima buat agar program kerja yang sedang kita jalani itu bakal secara efektif penggunaan uangnya terus kayak bakal sukses kan kegiatannya segala macem. Soalnya itu bakal eh, melatih diri kita juga buat nanti di perusahaan mengatur keuangan ya Mbak. Seperti itu ya Mbak. Oke. Selanjutnya Betul sekali. mm, eh, kita boleh minta tips gak sih dari Mbak tentang eh, Ini untuk mahasiswa agar bisa memanage keuangannya dengan baik Mbak. Tips agar kita sebagai mahasiswa bisa memanage keuangan dengan baik dari pengeluaran sama pemasukan gitu Mbak. Oke, ini juga bisa relate ya dengan bukan hanya untuk mengelola keuangan di organisasi, tapi juga
mengelola keuangan individu. Ya itu. Gimana sih caranya? First thing first adalah kita harus benar-benar mencatat semua pengeluaran-pengeluaran kita dari hal kecil sampai hal besar. Either itu adalah pengeluaran baik organisasi maupun keuangan individu. Semua, apalagi kalau di organisasi ya, semua bukti penjualan maupun bukti transaksi yang dilakukan itu memang benar-benar harus ada bukti pembelian maupun penjualannya. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan ataupun memalsukan bukti transaksi kita sendiri. Maka dari itu, masing-masing fungsi pastiin juga punya kayak istilahnya apa ya kalau sekarang kayak kwitansi lah atau invoice pembelian di mana itu menjadi bukti pembelian yang kalian lakukan seperti itu. Dan aku saranin buat organisasi sekarang itu melakukan pencatatan penjualan maupun transaksi-transaksi itu secara online, guys. Mungkin aku boleh tanya juga nggak sih kalau sekarang di bursa transaksi penjualan atau transaksi semuanya itu kalian masih online atau offline ya? Nyatetnya Excel ya? Online Mbak, pakai Excel. Nanti Oke. ada dikumpulin di Google Drive-nya sendiri. Oke, baik itu sih bisa diterapin juga. Jadi memang kalian harus terus men-tracking besaran pengeluaran kalian dan memantau transaksi harian kalian seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Karena jangan sampai ternyata di awal kegiatan kalian udah nge-planning banyak hal dengan budget ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Maka dari itu, ketika kalian mau membuat suatu kegiatan atau membuat anggaran, kalian pastiin dulu budget kalian yang kalian punya seberapa besar, terus kira-kira ya seperti di kepanitiaan lain, kalian eh, butuh berapa persen anggaran nih atau berapa persen pemasukan tambahan lainnya, misalkan dari usaha dagang, dari usda-usda ataupun dari sponsor berapa persen kayak gitu. Kalau bisa eh, apa namanya sponsor-sponsor yang kalian dapetin itu harus lebih besar seperti itu. Dimana nanti kalau misalkan pemasukannya itu lebih besar akan bisa menambah keuntungan bagi diri kalian sendiri juga ataupun bagi organisasi itu karena akan menambah pemasukan itu sendiri. Seperti itu. Pinter-pinter nyatet aja dan harus teliti. Itu sih kuncinya. Oke, Mbak Jihan, terima Pasti kasih Mbak. tipsnya dan cerita-cerita terus informatif yang udah Mbak Jihan ceritain ke kita. Mungkin sekian dulu ya, Salman, Ya. podcast kita kali ini. Terima kasih ya Mbak Jihan sekali Terima kasih, lagi Mbak Jihan. karena udah menyempatkan waktunya buat memberikan cerita yang tadi udah Mbak ceritakan kepada kami. Terus boleh kali Mbak kita promosi dulu podcastnya. Boleh banget. Jangan lupa ditonton ya guys. Terus di-share, comment, and like. Jadi nanti Ditonton konten-konten guys, ditonton. Dan ditunggu konten-konten kita selanjutnya. Bye. Terima kasih Mbak Jian. makasih Mbak Jihan. Bye-bye. See you. Terima kasih udah mengundang aku jadi pembicara.